Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di sosialisasi 1000 Startup Digital 2020 dari Regional Kupang. Eh, Malam hari ini kita akan sama-sama mendengar sosialisasi tentang program Kementerian Kominfo untuk merangsang eh, tumbuhnya startup-startup baru dari masing-masing kota. Jadi untuk regional Kota Kupang saat ini kita sudah mengadakan ignition kurang lebih 3 minggu yang lalu di Kupang, dan pada saat ini kita sebenarnya sudah masuk pada tahap workshop dari kegiatan ini. Nah, kegiatan ini seperti apa, tahapannya seperti apa saja yang harus dilakukan, dan metodenya seperti apa, untuk apa kegiatan ini, kita akan saksikan sama-sama yang akan dijelaskan oleh Kak Peniel Peranta, Project Lead dari 1000 Startup yang bekerja sama dengan Trinity Academia sebagai lokal partnernya. Nah, untuk Kak Peniel, silakan Kak, kenalan dulu Kak. Halo semuanya, selamat malam. Suara saya jelas ya Kak ya? Jelas Kak. Oke, salam kenal semuanya, sehat selalu. Salam kenal. Langsung ke materi saja atau bagaimana? Boleh Kak. Jadi teman-teman semua ini untuk mempersingkat waktu dan mengefektifkan waktu, kita langsung masuk ke materi sosialisasinya saja. Nanti dalam perjalanan kalau teman-teman punya pertanyaan, nanti boleh langsung dituliskan ke kolom chat biar kita akumulasi, lalu kita akan diskusi setelah sesi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Kak Peniel. Silakan Kak Peniel, waktu dan tempatnya. Siap, terima kasih Kak Jess. Selamat Ya, malam sama-sama. semuanya. Malam. Semoga dimanapun berada sehat ya. Kita mulai untuk hari ini sosialisasi kita. Oke, apakah share screen saya sudah kelihatan teman-teman? Sudah Kak. Sudah ya, oke. Iya. Baik. Baik, oke. Oke, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Kota Kupang, sosialisasi tahapan program 1000 Startup Digital Regional Kota Kupang. Baik, sebelum kita lebih jauh terkait dengan gerakan 1000 Startup itu apa dan bagaimana gerakan itu, jadi gerakan 1000 Startup Digital sendiri merupakan gerakan program dari Kemkominfo bekerjasama dengan Trinity Academia sebagai lokal partner di NTT dan Regional Kota Kupang khususnya untuk memfasilitasi para pelaku ekosistem yang ada di NTT. Jadi kita mau mencoba meng-create pertumbuhan ekosistem startup di kota NTT dan kota Kupang dan NTT. Nah, visi daripada gerakan 1000 Startup sendiri merupakan ingin membentuk Indonesia sebagai Digital Energy of Asia. Jadi dengan visi itu kita punya misi tentunya pada tahun 2025 kita ingin punya 3 unicorn baru yang kita akan dorong supaya bisa meng-create ekosistemnya lebih mature lagi, lebih dewasa lagi seperti itu. Nah, tentunya gerakan ini merupakan gerakan inisiasi dari Kemkominfo bersama dengan teman-teman lainnya. Tujuan dari program ini merupakan untuk meningkatkan ide dan inovasi dan serta mendorong pengusaha muda khususnya untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi digital. So, buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk membangun startup digital, boleh banget nih untuk ikut program ini karena program ini sangat terbuka untuk semua kalangan, baik mahasiswa, baik profesional, baik yang sudah berusia lebih dari 40 tahun ke atas sampai 50 tahun ke atas, kita terbuka untuk seluruh kalangan. Punya ide apapun boleh kita kurasi bareng-bareng untuk ditampilkan dan di showcase nantinya seperti itu. Oke, jadi tahapan program daripada 1000 Startup Digital ini merupakan ada 5 tahapan utama. Jadi beberapa waktu lalu mungkin teman-teman ada yang ikutan secara online, ada juga yang ikutan secara offline di program kita. Untuk di Kota Kupang kemarin kita bikin ignition 3 minggu lalu di Hotel Crystal. Nah, itu merupakan seminar trigger awalnya untuk men-trigger para peserta untuk mengetahui nih kira-kira apa sih startup digital itu seperti itu. Nah, sekarang kita sudah masuk di fase workshop, di mana di fase ini merupakan fase pelatihan untuk para founders dan tim untuk mengembangkan lebih jauh terhadap dia punya
tahap seperti itu. Nah, setelah melewati dari 1 bulan ini nantinya, di bulan Oktober ini, teman-teman akan lanjut ke dalam fase hack sprint, di mana fase hack sprint ini, teman-teman akan lebih banyak belajar terkait dengan bagaimana membuat satu camp Halo Kak Peniel. Halo Kak Peniel. Ya, halo. Ya, oke. Sudah lebih jelas, Kak. Oke, siap. Suara saya apakah kekecilan? Cukup, Kak, sekarang. Oke, sip. Cukup, Baik. Kak. Oke. Nah, setelah mengikuti fase ignition, workshop, sprint, bootcamp, dan terakhir nanti akan ada incubation, di mana incubation ini merupakan program akselerasi yang masing-masing akan kita lakukan key metric atau one-on-one mentoring dengan dedicated mentor kita yang semuanya ada di pusat. Setelah nanti selesai dari program incubation ini, mereka akan mengikuti yang namanya demo day, di mana di demo day ini mereka akan mencoba mempitch ide-ide mereka untuk mendapatkan mentor, untuk mendapatkan investor. Nah, pokoknya lebih ke arah sustainable daripada program seperti itu, daripada startupnya teman-teman seperti itu. Detailnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman itu harapannya ketika masuk di fase yang sekarang sudah berjalan bisa bergabung di fase workshop, mumpung masih ada nih sampai tanggal 24, teman-teman masih bisa akses dan masih bisa menjadi mengikuti kompetisi ini dari fase yang sama, mungkin buat teman-teman yang sudah ikutan lebih dahulu dari fase ignition. Nah, untuk di fase workshop ini, teman-teman akan belajar secara online selama 1 bulan. Sudah dibuka dari bulan Oktober awal kemarin sampai nanti tanggal 24. Nah, di fase workshop ini, teman-teman akan belajar berbagai materi, berbagai modul yang akan diberikan secara online melalui portalnya kita ada di workshop.1000 Startup Digital, di mana itu teman-teman akan mendapatkan materi-materi seperti program Founder Fit, Invest Later Mindset, dan juga materi-materi lainnya seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah mengikuti fase workshop, teman-teman akan melakukan hack sprint, di mana di hack sprint ini teman-teman akan belajar bagaimana sih mengideate dan membentuk suatu prototyping atau startup dasar yang MVP atau most valuable product, di mana ini yang akan kita coba untuk kembangkan seperti itu. Nah, di desain sprint ini teman-teman akan diajar selama 3 hari. Untuk regional Kota Kupang kita akan melakukannya secara hybrid, di mana nanti akan ada yang secara online dan ada yang secara offline seperti itu kira-kira. Nah, jadi nanti untuk detailnya saya akan jelaskan. Untuk fase bootcamp nanti akan lebih mengarah kepada secara online, di mana pada fase bootcamp ini teman-teman akan diajar dengan para mentor-mentor kita. Setiap minggu akan ada mentor yang bergantian untuk menjelaskan dan mencoba mengembangkan ide-ide teman-teman seperti itu. Setelah fase bootcamp dan selesai, teman-teman akan diseleksi kembali untuk masuk ke incubation dan lebih mengarahkan bagaimana fundamental daripada sebuah startup bekerja dan melakukan pitch di akhirnya, yaitu di demo day nanti seperti itu. Oke, ini kira-kira gambaran kita pada tahun lalu untuk program 1000 Startup Digital. Oke, saya langsung menjelaskan terkait bagaimana sih teman-teman yang mungkin tertarik ingin mendaftar dan ingin berikut serta dalam kompetisi 1000 Startup Digital ini. Teman-teman silakan akses langsung di 1000startupdigital.id di Google Chrome atau mungkin di aplikasi lain. Nah, teman-teman silakan daftar, nanti akan tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal input nama lengkap, email, password, dan lain-lain. Daftar dan pastikan teman-teman meletakkan kota domisili teman-teman serta kota pelaksanaan 1000 startup yang akan teman-teman ikuti seperti itu. Nah, jangan lupa di kolom di bawah nanti akan ada 3 role nantinya, yaitu hacker, hipster, dan hustler. Nah, apa itu hacker, hipster, dan hustler? Hacker itu merupakan teman-teman yang punya spesifikitas atau punya kemampuan di bidang IT untuk pengembangan dan developing secara
IT dan bikin aplikasi, bikin website seperti itu kira-kira. Untuk Hypester itu adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk mendesain UI UX atau tampilan daripada satu web, satu aplikasi kira-kira seperti itu. Orang-orang yang biasanya bekerja di bidang desain grafis seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hustler. Hustler ini lebih ke arah mereka yang mampu secara bisnis dan marketer, sebagai marketing, sebagai pengembang bisnisnya seperti itu kira-kira. So, ketika teman-teman nanti sudah mendaftar, teman-teman akan bisa mengakses website namanya dashboard. Nah, di dashboard ini teman-teman akan belajar semua, akan mengikuti tahap demi tahapan yang akan kita miliki seperti itu. Di tahapan pertama teman-teman sudah melewati ignition, teman-teman tapi bisa masih akses materi yang beberapa waktu lalu ada di sini, teman-teman dengan klik ignition lalu lihat video-videonya seperti itu. Untuk workshop sekarang teman-teman bisa langsung cek dan klik seperti itu. Ketika sudah login di dashboard, teman-teman ketika mau masuk ke workshop, teman-teman tinggal klik tadi di dashboard, lalu masuk ke workshop. Workshop itu websitenya di sini ada 1000 startup workshop.1000startupdigital.id. Nah, di sini mungkin kalau baru pertama kali mendaftar atau mungkin sudah mendaftar sebelumnya akan berbeda tampilannya. Kalau buat teman-teman yang baru mendaftar, teman-teman tinggal mengklik, nanti akan masuk ke website yang seperti ini dan akan ada materi startup skill yang mungkin belum bisa diakses. Nah, ketika teman-teman belum bisa mengakses, nanti teman-teman klik tulisan di sini itu. Ketika teman-teman klik nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, jadi teman-teman akan diarahkan untuk mengisi form. Form ini akan menanyakan kira-kira sebagaimana dasarnya teman-teman mau jadi seorang apa, menjadi founder atau tidak, atau mungkin sedang menjadi tim dari satu startup, atau mungkin hanya mau lihat-lihat dulu kira-kira seperti itu. Terus melihat juga teman-teman sudah punya ide atau belum, atau sedang mau mengerjakan seperti apa, kira-kira seperti itu. Lalu ketika sudah menyelesaikan form itu, teman-teman akan 1 kali 24 jam akan bisa mengakses materi-materinya, maksimal 1 kali 24 jam bisa mengakses materi-materinya kita. Setelah teman-teman sudah bisa mengakses, teman-teman langsung bisa belajar. Di fase awal ini kita punya materi yaitu startup skill dan founder fit. Nah, di startup skill teman-teman belajar tentang apa itu workshop, apa itu startup, bagaimana membangun startup. Terus lebih ke yang kedua adalah materi tentang founder fit. Di founder fit teman-teman belajar bagaimana mengidentifikasi peran seorang personal, terus bagaimana menjaring suatu customer-nya teman-teman, terus bagaimana mencari akar suatu permasalahan untuk bisa membuat sebuah bisnis seperti itu kira-kira. Setelah teman-teman belajar tentang founder fit, teman-teman akan lanjut ke workshop selanjutnya. Nah, tapi teman-teman harus mengisi terlebih dahulu form kembali. Teman-teman tinggal klik di bawah kotak Bootstrap Hero itu ada tulisan warna biru, ada ikuti seleksi untuk dapat mengakses kelas ini. Teman-teman klik, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman tinggal mengisi kembali apa yang ada pertanyaannya di sini seperti ini. Teman-teman kira-kira mau menyelesaikan masalah apa nih di startup yang teman-teman ingin bangun seperti itu. Setelah teman-teman mau bangun startupnya dari masalah tersebut, kira-kira teman-teman mau coba menawarkan solusi apa ya, kira-kira seperti itu. Teman-teman ceritakan juga latar belakang teman-teman dalam menunjang kenapa teman-teman mau mencoba menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Ketika teman-teman sudah menyelesaikan itu, teman-teman baru bisa mengakses Bootstrap Hero. Di Bootstrap Hero ini teman-teman akan belajar bagaimana tentang mindset bootstrap atau bootstrapper atau bootstrapping namanya. Nah, setelah teman-teman belajar tentang bootstrapping, teman-teman akan lanjut ke dalam fase selanjutnya, yaitu Founder Masterclass. Di pas Founder Masterclass ini, teman-teman akan belajar bagaimana menjadi seorang founder dan bagaimana menjadi sebagai pemimpin dalam suatu startup seperti itu. Untuk mengikuti kelas Founder Masterclass juga, teman-teman harus mengikuti seleksi kembali. Nah, untuk seleksinya ini teman-teman tinggal klik tulisan ikuti seleksi untuk mendapatkan akses kelas ini. Nanti akan diarahkan ke dalam beberapa pertanyaan seperti berikut. Pertanyaan pertama, teman-teman mau lolos pembinaan ini kenapa? Terus mau punya menggunakan wallet sendiri atau tidak? Kira-kira teman-teman tinggal jawab aja. Terus kira-kira kalau mau mengembangkan startupnya teman-teman punya budget berapa?
Nah, setelah teman-teman jawab, teman-teman akan diarahkan ke dalam Founder Masterclass. Nah, di kelas Founder Masterclass ini, nanti teman-teman akan belajar bagaimana menjadi seorang founder dan mengembangkan startup dalam Founder Masterclass. Kira-kira seperti itu. Nanti setelah kelas Founder Masterclass ini selesai, teman-teman akan diarahkan satu pertanyaan lagi. Ada dua pertanyaan lagi, teman-teman akan ditanyakan bagaimana kira-kira teman-teman kalau sudah menjadi seorang founder startup itu mau diinvest berapa, terus mau dikembangkan ke arah mana, itu akan ditanya. Teman-teman tinggal siapin jawabannya aja. Lalu selanjutnya setelah teman-teman berhasil masuk ke dalam Founder Masterclass, teman-teman akan masuk ke dalam Hack Sprint. Nah, rencananya untuk di regional Kota Kupang, kita akan melaksanakan Hack Sprint pada tanggal 30 Oktober ini sampai 1 November. Kita akan laksanakan secara hybrid. Hybrid dalam artian kita akan melakukan secara online dan juga offline, di mana nantinya akan ada founder-founder yang kita undang datang ke dalam tempatnya kita, ke dalam tempat pelatihannya kita, dan timnya teman-teman nanti akan berada di rumah masing-masing atau di tempat kantornya teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman akan bekerja secara remote area, jadi teman-teman bekerja secara online juga, di mana nanti teman-teman tinggal diskusi menggunakan beberapa aplikasi yang akan kita berikan atau kita put in dalam platformnya kita nantinya, seperti itu. Hack Sprint ini nanti teman-teman akan diharapkan sudah memiliki tim. Jadi pembedanya ketika workshop, teman-teman akan bekerja secara sendiri-sendiri. Ketika nanti sudah masuk ke dalam Hack Sprint, teman-teman akan bekerja sebagai tim. Nah, untuk itu teman-teman saya harapkan sudah mempunyai tim at least 2-3 orang atau boleh lebih dari itu supaya mengkurasi ide bisnis dan juga ide startupnya seperti itu. Oke, kira-kira seperti ini tampilannya nanti kalau teman-teman secara online untuk pengembangan ketika nanti pada fase Hack Sprint. Jadi satu orang kita akan undang ke dalam kantornya, ke dalam tempat acaranya kita. Nanti biasanya founder atau tim atau operator atau adminnya dari startupnya teman-teman datang, lalu dari situ kita akan berikan fasilitator untuk mereka kita ajarkan lebih dalam seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu untuk sosialisasi pada malam hari ini. Mungkin kita akan lebih banyak secara diskusi supaya lebih terarah. Mungkin kembali ke Kak Jess. Oke, terima kasih Kak Peniel. Jadi kurang lebih teman-teman demikianlah tahapan dari di 1000 startup digital untuk 2020 di Kota Kupang. Nah, Kak Pen, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, Kak. Langsung saja ya, Kak ya. Saya bacakan dari kolom chat. Yang pertama dari Binti Aisyah. Proses seleksinya bagaimana, Kak, untuk program ini, Kak? Baik, jadi nanti untuk proses seleksinya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi di presentasinya saya, teman-teman akan ditanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan startupnya teman-teman ataupun terkait dengan idenya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal menjawab berdasarkan kondisi dan startupnya teman-teman. Lalu nanti akan diseleksi oleh tim kita untuk menentukan teman-teman apakah layak untuk lanjut ke fase selanjutnya atau tidak. Seperti itu kira-kira. Mungkin semoga menjawab Kak Aisyah dari Jogja ini ya. Ya, oke. Nanti kalau Kak Aisyah kalau masih ada tanggapan atau pertanyaan boleh langsung ke kolom chat ya, Kak ya. Kemudian ini Pen dari Ibu Kakak Yustin di Kabupaten Kupang. Apakah ini masih terbuka bagi wirausaha muda yang baru tahu tentang informasi ini untuk mereka mendaftar karena sepertinya di pelosok ada yang belum tahu tentang program 1000 startup digital ini. Silahkan Kak Pen. Oke, baik untuk program 1000 startup sendiri memang kita akan masih buka sampai akhir bulan ini. Untuk pendaftaran masih buka sampai tanggal 24. Jadi pastikan teman-teman mendaftar sampai sebelum tanggal 24. Teman-teman masih bisa mengakses materi-materi dan masih bisa mengikuti seleksi. Batas maksimal daripada pendaftaran teman-teman tanggal 24. So pastikan teman-teman mendaftar sebelum itu supaya teman-teman bisa mengikuti seleksinya dan mengikuti kelas-kelas yang ada di workshop.1000startupdigital.co.id. Oke. Semoga menjawab Ibu. Ini lagi Kak Pen, pertanyaan yang banyak sekali nih.
yang banyak ditanyakan. Halo Kak, kalau kita belum ada tim tapi ada ide, apakah bisa ikut Kak? Kalau misalnya belum ada tim tapi idenya ada, apakah boleh ikut? Silakan Kapten. Siap. Buat teman-teman yang mungkin belum punya tim atau belum punya partners dalam pengembangan startup, teman-teman bisa sekali ikut. Teman-teman tinggal masuk ke dalam ke dalam pendaftaran. Selama teman-teman mendaftar, teman-teman silakan masuk ke dalam area dashboard. Di area dashboard itu nanti akan ada networking area. Teman-teman bisa akses dan teman-teman bisa berdiskusi dengan teman-teman lain untuk bertanya-tanya dan mengkurasi ide. Siapa tahu teman-teman ketemu dengan tim yang pas dan bisa berpartner. Di situ ya udah teman-teman ajak dan teman-teman menjadi suatu tim yang untuk mengembangkan startupnya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke Kak, ada lagi nih Kak. Ini lebih ke saran kayaknya sih. Halo Kak, lebih enaknya lagi kita di Kota Kupang dibuatkan dalam satu grup media sosial, lalu kemudian kalau bisa materi sosialisasinya bisa di-share ke dalam grup tersebut. Itu usul dari salah satu peserta kita Kak. Oke, terus, apakah masih ada teman-teman terkait pertanyaan? Masih ada lagi kah yang mau bertanya teman-teman? Mungkin ini Kak Peniel, dijelaskan ke kita sedikit Kak, kira-kira apa sih keuntungannya kita ikut dari 1000 startup digital ini Kak? Sorry, pertanyaannya tadi apa keuntungannya ikutan 1000 startup ya Kak ya? Iya Kak. Oke, jadi kalau teman-teman mengikuti program 1000 startup sendiri, program 1000 startup ini merupakan program pelatihan pada dasarnya. Program ini akan melatih dan mengcombine dua unsur utama, yaitu pelatihan secara IT dan juga pelatihan secara entrepreneurs. Jadi teman-teman akan mendapatkan dua materi utama, di mana bagaimana men-running sebuah bisnis dan juga bagaimana membuat bisnis secara seperti itu. So, ini merupakan kombinasi yang sangat baik pada dasarnya untuk bisa membuat bisnis teman-teman lebih scale up dan punya large area seperti itu kira-kira. Halo. Ini Kak, ada satu lagi yang bagus nih pertanyaannya. Halo Kak, untuk orang yang mau ikut tapi masih awam Kak, belum tahu tentang startup, apakah boleh gabung dan apakah akan dibimbing sampai punya startup Kak? Pertanyaan bagus banget nih Kak. Siap, baik terkait dengan dari Kak Rinto ya Kak ya. Oke, untuk orang yang mau ikut tapi masih awam, teman-teman boleh banget ikut karena siapapun boleh mendaftar di program ini dan mereka punya kesempatan untuk pengembangan ide mereka seperti itu. Untuk pembimbingannya memang secara online, teman-teman bisa ikuti pelatihan workshop kita dari medianya kita, dari platform kita, dari workshop.1000 startup digital, tinggal akses di situ. Untuk misalnya kalau teman-teman mau mendapatkan sedikit banyak tentang kurasi dan lain-lain, bisa berdiskusi secara langsung. Nanti saya akan kirimkan nomor dan email kalau teman-teman mau bertanya lebih lanjut terkait pembimbingan dan lain-lain. Seperti itu kira-kira. Oke, Kak Pen. Ada lagi Kak, dari Pak Damianus Laba. Kalau surat untuk kakak menjadi untuk mungkin memberikan materi kali ya. Itu surat untuk kakak memberikan materi gimana kak bisa masuk ke kampus, karena saat ini kampus saya lagi ada kegiatan masa bimbingan untuk mahasiswa baru. Tujuannya kemana? Mohon arahannya. Oke Kak Damianus ya. Oke Kak, kalau untuk masalah surat menyurat, kakak bisa kontak aja nanti, nomornya saya akan kirimkan ya kak ya. Nanti bisa ditujukan kepada Trinity Academy aja langsung ya kak ya. Semoga menjawab kak. Ini ada lagi kak dari Kak Sylvester. Kak, kalau seandainya nanti di sana tidak dapat tim yang pas, apa yang harus dilakukan? Atau bisa juga gabung dengan tim yang sudah ada di sana? Masalah tim lagi nih kak, silahkan. Silakan Kak Peniel, ada pertanyaan lagi tentang tim nih Kak. Oke, baik. Kalau seandainya nanti di sana tidak ada tidak dapat tim ya Kak ya, kondisinya ya, dari Kak Sylvester nih.
Kakak bisa bergabung juga dengan tim lainnya. So, teman-teman bisa akses di networking.1000 startup digital. Teman-teman bisa mencari partner sebagai pembangunan startup teman-teman, atau bisa berpartner dengan orang-orang lain untuk membangun startup. Jadi teman-teman bisa cari sendiri mau gabung dengan tim mereka, atau teman-teman mau ajak mereka gabung ke timnya teman-teman, seperti itu. Yang pasti kalau teman-teman punya visi yang sama, punya ideas yang sama, pasti akan berpartner sih tentunya. Ada lagi Kak, pertanyaan lagi mengenai tim, masih mengenai tim. Untuk tim yang menentukan itu, untuk tim itu yang menentukan kriterianya siapa Kak? Sama nanya tentang brosur Kak, brosur 1000 startup digital. Silahkan Kak Peniel. Oke, kalau untuk brosur nanti paling saya punya e-brosur doang, electronic brosur, saya bisa share nantinya. Kalau misalnya kalau untuk yang cetak nanti saya coba komunikasikan terlebih dahulu ya. Kalau untuk tim ya, untuk tim itu untuk menentukan kriterianya siapa tergantung daripada teman-teman. Biasanya kalau untuk membangun startup itu punya 3 komponen utama yang di awal role tadi itu ada hacker, hipster, dan hustler. Nah, sebuah tim itu biasanya bisa running minimal punya 2 itu. Punya hacker dengan hustler atau punya hipster dengan hustler, seperti itu. Idenya seperti itu aja sih kira-kira. Mungkin Kak Pen, kita kasih tahu juga kalau misalnya kita udah punya grup WhatsApp ya Kak ya. Ya, betul. Grup WhatsApp untuk 1000 startup digital. Mungkin di situ bisa kenalan sama teman-teman yang gabung, siapa tahu bisa jadi tim juga di situ kan. Kita di Kupang semua. Jadi kalau misalnya cocok, punya visi yang sama, kenapa tidak jadi tim yang sama? Ya, mungkin nambahin sedikit ya. Tidak harus bergabung dengan teman-teman yang di tim Kupang aja sebenarnya. Kalau teman-teman akses di networking.1000 startup digital itu, teman-teman bisa bergabung dengan tim-tim dari daerah lain seperti itu, karena sistemnya ada hybrid tadi yang saya bilang. Jadi teman-teman bisa berpartner dan membangun startup dengan teman-teman dari regional lain. By the way, kita punya peserta itu dari 17 kota, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Jadi jangan lewatkan untuk bermitra dan berpartner dengan teman-teman dari daerah lainnya. Seperti itu kira-kira. Wah, luar biasa berarti kita punya networking yang luas sekali ya dengan 1000 startup digital ini Kak ya. Dengan mendaftar di landing 1000 startup digital, kita punya area networking yang bisa menghubungkan kita dengan begitu banyak calon-calon founder startup yang ada di seluruh Indonesia ya Kak Pen ya. Ya, benar. Oke, teman-teman masih ada yang mau bertanya? Ada lagi pertanyaankah tentang 1000 startup digital ini, teman-teman? Oke, tadi ada yang masuk ke saya juga secara langsung nih Kak Jess ya. Mungkin saya bantu jawab Kak. dulu ya Kak Jess. Siap. Oke, sip. Jadi ada pertanyaan nih dari jadi pertanyaan seperti ini Kak. Masih bingung nih untuk fase workshop, apakah masih bisa diakses fase workshopnya bulan depan kah Kak? Oke, jadi untuk fase workshop itu teman-teman bisa banget akses seumur hidupnya teman-teman sebenarnya. Jadi selama websitenya ada, pasti teman-teman bisa akses seperti itu. Jadi cuman pembedanya kalau teman-teman akses sekarang, teman-teman bisa mengikuti kompetisinya. Namun kalau teman-teman melewati dari itu, teman-teman hanya bisa mendapatkan materinya. Seperti itu kira-kira ya. Terus ada pertanyaan, gimana sih Kak biar bisa masuk ke sesi Hacksprint? Tips dong Kak katanya. Oke, jadi untuk masuk ke sesi Hacksprint pastinya teman-teman tinggal ikuti nih pelatihan yang ada di workshop di website teman-teman, tinggal ikutin. Terus jangan lupa ikuti dan juga kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Tipsnya dari saya, pastikan teman-teman punya ide berkali. Satu, yang kedua teman-teman punya ide yang jelas, punya data masalah yang jelas, terus actionable atau bisa direalisasikan oleh teman-teman. Seperti itu kira-kira. Sama mungkin tambahan menjawab masalah ya Kak Pen ya.
Yes, benar sekali Kak. Karena biasanya startup digital itu kita membangun startup yang berdasarkan masalah atau problem solver jadinya gitu sih Kak. Benar. Ini materinya sangat bagus sekali, banyak sekali materinya, teman-teman bisa akses 24 jam, bisa belajar kapan saja, bisa di-reload kalau misalnya mau belajar lagi. Oh, kayaknya materi sebelumnya masih kurang, di-reload lagi, belajar kembali masih bisa. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Kak, mungkin sambil nunggu teman-teman bertanya, saya mau nanya, Kak. Kalau misalnya saya seorang hacker, Kak, tapi saya pengen menjadi seorang founder, itu bisa tidak, Kak? Baik, saya coba jawab ya. Jadi pada dasarnya semua orang bisa menjadi founder seperti itu. Jadi yang penting teman-teman punya kapabilitas, mungkin dalam artian beberapa skills. Misalnya kalau teman-teman punya kemampuan dalam bidang entrepreneurs, teman-teman bisa banget menjadi seorang founders untuk basic bisnisnya. Kalau teman-teman punya keahlian IT juga bisa, berarti teman-teman punya nilai plus karena bisa membangun startup berdasarkan IT-nya langsung. Jadi nggak perlu hire orang lain atau berkolaborasi dengan orang lain untuk membangun startupnya sendiri seperti itu kira-kira. By the way, di websitenya kita punya banget itu materi tentang founder. Jadi pastikan teman-teman akses dan ikuti materinya karena materinya bagus-bagus banget dari sekolah startup. Pemateri kita dan mentor kita kebetulan dari sekolah startup. Jadi jangan lupa untuk ikuti materinya. Kak Pen, ini ada tanya lagi, Kak. Kak mau tanya soal bimbingan yang diberikan oleh 1000 startup. Apakah berlangsung selama workshop sampai seleksi atau akan ada tahap-tahap selanjutnya? Mungkin pertanyaan gini, coachingnya, bimbingannya ini hanya workshop saja atau sampai ke tahap akhir, Kak? Kayak gitu. Oke, siap. Jadi nanti coachingnya itu sebenarnya sampai tahap akhir. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mengikuti progresnya terus, after dari workshop, teman-teman akan lebih intens dengan para mentors, dengan para fasilitator dan lebih dalam berdiskusinya dan mengkurasi ide-idenya teman-teman seperti itu. Jadi tidak hanya di workshop sebenarnya. Oke, Kak Pen. Ini juga penting nih, Kak. Pertanyaannya satu nih. Jika gagal tahun ini, apa masih bisa ikut next event tahun depan, Kak? Ya, bisa banget. Nah, kita punya data itu kebetulan biasanya para founders yang tahun ini gagal, itu tahun depan itu punya kesiapan yang lebih matang. Nah, dengan kesiapan yang lebih matang di tahun depan, mereka tuh biasanya punya successability rate itu lebih tinggi. Jadi mereka biasanya tahun ini at least misalnya sampai hack sprint ataupun sampai incubation. Nah, kebiasaannya itu kalau sudah sampai di incubation, mereka otomatis di tahun depan sampai dengan kalau sudah tahun lalu sampai bootcamp, biasanya tahun depan sampai incubation seperti itu. Nah, kalau misalnya tahun ini sudah sampai incubation, teman-teman biasanya langsung tahun depannya itu naik langsung ke program satu lagi dari Startup Studio. Jadi program 1000 Startup ini kebetulan merupakan program dasar daripada Kominfo, yang mana setelah program 1000 Startup, teman-teman akan ikut namanya program Startup Studio, seperti itu kira-kira. Jadi ikuti aja, pastinya sangat menguntungkan teman-teman. Tapi boleh tanya nggak, Kak? Itu kayaknya kan selama ini kan pelatihannya offline nih, Kak. Nah, tahun ini untung ada corona, jadi kita punya kesempatan untuk offline dan materinya diakses online 1x24 jam kan, Kak? Jadi kalau tahun depan kalau coronanya sudah beres, kemungkinan bakal lebih ketat lagi seleksinya nih, nah, Kak. Coba, Kak, di-share dulu tentang itu. Mumpung kesempatan tahun ini nih, Kak. Baik, jadi kebetulan bencana bawa musibah bawa berkah bawa lah keuntungan ya. Jadi sebenarnya 1000 Startup sendiri untuk di regional Kota Kupang baru ini tahun pertamanya seperti itu. Nah, untuk biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu kita hanya hadir di 10 kota. Nah, tahun ini memang hadir di 17 kota
Dan mudah-mudahan tahun depan kita masih ada di Kupang supaya teman-teman yang di Kupang bisa go nasional lah gitu kira-kira. Oke Kak Pen. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau live interaktif boleh raise hand. Boleh Siap. raise hand biar Boleh nanti banget. dibantu sama teman-teman Kalau mungkin hostnya ada ide biar mau langsung diskusi juga boleh kali biar lebih enak ya ya kan ya. langsung. Ya benar. Kayak misalnya ada ide kita mau coba kita ngobrol sama-sama di sini silahkan. Ini Kak ada satu pertanyaan. Halo Kak, saya Agus mau tanya apa beda bisnis startup dengan bisnis online shop? Terus di Indonesia perkembangannya sudah seperti apa Kak? Terima kasih. Mungkin Kak sekalian kasih contoh startup yang sudah running di Indonesia Kak. Silakan Kak Pen. Oke, terima kasih Kak Agus ya. Siap. Ya. Nah, untuk pertanyaannya, apa bedanya bisnis startup dan bisnis online shop? Jadi, kalau bisnis startup itu merupakan bisnis yang bisnisnya kita misalnya apa? Misalnya kita punya bisnis dalam rental mungkin ya. Kalau teman-teman punya rental, teman-teman bikin startup rental. Jadi, teman-teman meng-adjust atau meng-upgrade bisnis yang sudah konvensional menjadi online supaya bisa lebih luas area marketnya teman-teman seperti itu. Sedangkan kalau bisnis online shop kan teman-teman biasanya menggunakan platform tersendiri. Menggunakan platform orang. Nah, kalau di bisnis startup teman-teman tuh membuat platform sendiri dan melebarkan sayap untuk pengembangan bisnisnya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Kalau mungkin ada tanggapan boleh sekali. Oke Kak, ini ada masukan dari Kak dari Kabupaten Kupang tadi, Kak Justin. Coba pertanyaannya diumpan langsung ke peserta untuk bertanya langsung, sepertinya keren jadi diskusi. Silahkan Kak Justin kalau misalnya mau sharing ide di sini atau mau langsung bertanya, kita bakal bantu, kita bakal diskusi sama-sama Kak. Silahkan Kak, tinggal nanti boleh diaktifkan mikrofon sama videonya. Sambil nunggu nih Kak Pen. Kira-kira nih waktunya sampai kapan ya Kak Pen ya? Untuk keseluruhan program, mungkin tadi belum sempat dibahas dari bulan apa sampai bulan apa kemungkinannya Kak, silahkan. Oke, jadi kalau untuk program 1000 Startup Digital sendiri merupakan program ini sampai akhir nanti teman-teman yang lolos sampai program incubation, teman-teman akan melakukan graduation itu kalau saya tidak salah tuh paling cepat di bulan Desember akhir, paling lama nanti di Januari awal, seperti itu kira-kira. Jadi programnya sampai tanggal itu kira-kira. Namun kalau teman-teman mau belajar yang di workshop, teman-teman bisa akses sampai kapan saja. Oke Kak, ini Kak Justin sudah raise hand, silahkan mohon diaktifkan kamera dan mikrofonnya Kak. Untuk Kak Justin Bindari. Halo. Oke Kak, selamat malam. Selamat malam Kak. Ya, silahkan Kak, mau langsung bertanya boleh Kak. Iya, terima kasih Kak Pinel. Saya sangat tertarik dengan program 1000 Startup ini. Jadi kebetulan saya ada dalam bagian generasi out, tapi punya semangat untuk mengupdate segala informasi. Terus pertanyaan saya gini, saya sudah ada dalam bagian 1000 Startup ini, program ini. Tapi dalam perjalanan pertengahan ini nih, anak saya nih yang sudah kelas 2 SMA ini tertarik sekali untuk berpikir tentang memulai usaha. Jadi pertanyaannya gini, apakah dalam program 1000 Startup ini kami yang generasi out yang sudah masuk dalam bagian ini apakah bisa meneruskan ataukah bisakah tongkat estafetnya ini kita serahkan ke anak saya gitu yang kebetulan saat sekarang tertarik ini karena melihat aktivitas emaknya ada dalam bagian
kelas webinar dan segala macam itu kayak seperti akhirnya timbul inisiatif untuk mulai berpikir tentang membangun usaha. Itu bagaimana ini Kak Niel? Makasih. Oke, baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih mau interaktif langsung ya Kak ya. Jadi kalau terkait yang Kak bilang tadi, sebenarnya bisa banget Kak daftar langsung. Tapi memang harus bikin sendiri akunnya. Jadi masing-masing peserta punya akun masing-masing seperti itu. Jadi kalau misalnya mau anaknya mau join, langsung aja mendaftar di websitenya kita. Nanti langsung ikuti kelasnya. Kalau punya ide apa langsung diidekan. Tulis idenya, kembangkan idenya. Kalau butuh diskusi dengan apa-apa, mungkin langsung kontak aja ke Trinity Academy. Mungkin Trinity Academy akan bantu banget seperti itu kira-kira. Atau mungkin kalau misalnya anaknya mau dijadikan tim, tidak masalah. Tetap boleh ikut, tetap boleh masuk, tetap boleh akses. Nanti kerjanya bareng, betul. bersama, jadi tim. Iya, tapi apakah harus daftar dulu, Kak? Ya, Apakah benar. bisa langsung dimasukkan ke tim tanpa mendaftar? Baik, jadi gini Kak, jadi nanti kalau misalnya mendaftar sekarang, nanti ketika sudah, misalnya sekarang kan Kak mendaftar mengikuti pelatihan workshop. Nah, ketika masuk ke Hacksprint, di Hacksprint itu kan kita ada yang secara online pelatihannya. Nah, di secara online itu teman-teman tetap harus mendaftar supaya bisa mengakses secara lengkap fitur-fitur yang ada di websitenya kita, seperti itu. Jadi setiap anggota tim harus memiliki akun 1000 Startup supaya bisa mengakses di Zoom, di aplikasi-aplikasi lain. Nanti kita akan bermain dengan Miro juga soalnya, jadi lebih lebar lagi. Ya, Kak Justin gimana? Masih adakah tanggapan atau mau didiskusikan? Silakan. Keren. Ya, keren. Mungkin segera dieksekusi untuk segera daftar, direspon keinginannya. Iya. Kalau silakan. Iya, karena saya berpikir kalau ini kan baru pemula, jadi kan sedangkan kami kan sudah pelaku usaha UMKM. Jadi kalau ada dalam satu tim kan kayaknya kita bisa mantau, kita bisa juga arahkan dia, karena kan ini anak muda ini kan perlu didorong-dorong. Jadi kayaknya menarik untuk ini. Iya, makasih penjelasannya. Iya, keren. Sama-sama, Bu. Sama. Ya. Jadi ada teorinya, ada prakteknya, ada sharing pengalaman dari ibunya. Luar biasa sekali. Oke, teman-teman, masih ada lagi kah yang mau live interaktif bersama Kak Peniel, bersama Trinity Academia, bersama 1000 Startup Digital 2020 Regional Kupang? Silahkan, saya boleh kasih kesempatan yang sebesar-besarnya. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand. Oke, belum ada yang raise hand. Pertanyaannya belum. Oh ya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya nanti setelah ini, oh saya mau bertanya, kontak kemana? Teman-teman boleh email ke academy@trinityindonesia.com. Nah, itu juga ada. Oke, jadi mungkin sedikit nih saya tambahkan. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut terkait dengan details ataupun pelatihan dan juga lain-lain tentang 1000 Startup Digital atau mungkin tentang entrepreneurship atau tentang startup, teman-teman bisa akses langsung, bisa kontak saya. Kebetulan saya cantumkan nomornya di situ. Email dari Trinity juga ada di situ, atau mungkin email saya sendiri, teman-teman bisa akses langsung. Kira-kira seperti itu teman-teman, langsung di screenshot atau mungkin dicatat, silakan. Kembali Kakak Ajes, silakan. Masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kita punya Aksa Laundry Kupang, Bapak Bambang Subianto, Kak Bernadette Saptiani, Kak Binti Aisyah, Kak Devitro, Kak Denny, Kak Fadli, Kak Hilda, Kak Joshua, ada Kak Carolina, Kak Kurnia. Silahkan. Mungkin kalau kita masih ada interaktif dengan Pak Bambang kali ya. Soalnya saya lihat di platform itu yang cukup aktif tuh Pak Bambang soalnya. Boleh. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Pak.
Selamat malam. Halo, Pak Bambang. Luar biasa nih, cukup aktif di platform. Saya lihat terus, belajar terus. Belum ini Kak, baru sampai. Luar biasa, idenya juga saya baca, luar biasa idenya. Terus mudah-mudahan kita Bapak bisa lanjut ya Pak ya. Nanti mau narahnya terus Pak, ini masih belajar ini. Oh ini Pak Bambang mungkin kan sudah akses nih Pak. Sharing dong ke kita gimana soal materinya Kak. Pak. Materinya sangat mudah dipahami. Jadi yang dari sekolah startup ya, yang dari pusat, arahan-arahannya sangat mudah dipahami. Memang ini untuk tahapan, kalau saya pribadi kan masih pemula Pak ya. Sehingga kalau sebagai calon founder, apa yang telah mereka sampaikan cukup mencerahkan, sehingga memang step-stepnya harus kita lalui secara ini ya, sesuai dengan tahapan-tahapan yang nanti akan disampaikan oleh sekolah startup. Memang ini Kak, untuk waktu antara satu materi dengan materi lainnya agak lama ya. Saya kayaknya sudah sih Kak. Nanti kalau misalnya ada apa, kontak saya aja Kak. Soalnya berarti applicable ya Bapak Bambang ya berarti ya. Applicable Mas. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, teman-teman sudah dengar sendiri salah satu peserta kita yang sudah mengakses materi. Boleh sharing ke kita soal bagaimana materi yang ada di dalam 1000 Startup Digital. Jadi saya harapkan teman-teman semua yang ada di sini, ayo daftar, sampaikan kabar ini ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudara, biar kita semua bisa jadi pinter untuk bisa bikin startup. Ini adalah wadah kita untuk belajar. Kapan lagi kita punya kesempatan belajar dari rumah, materi yang bagus, dengan orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Ini corona bawa berkah nih buat ada sisi berkahnya nih. Jadi kalau selama ini offline semua, untuk tahun ini ada online-nya, online kelasnya. Jadi kita bisa mengakses semuanya dengan sangat mudah. ya mudah-mudahan tahun depan di Kupang ada lagi ya, supaya teman-teman bisa ikutan lagi. So pastikan ikutan ya. Oke. Kak Peniel itu ada yang minta share link daftarnya Kak. Oke, saya input di kolom chat ya Kak. Oke. Masih adakah teman-teman yang punya pertanyaan atau tidak masalah, ada ide bisnis apa yang kira-kira teman-teman mau diskusikan ke sini, silahkan. Boleh kita diskusikan sama-sama. Bisa skip. Apakah masih ada teman-teman? Kalau tidak ada lagi, mungkin Kak Peniel highlight dari sosialisasi ini mungkin ditegaskan lagi soal tahapannya. Oke, highlight aja. Mungkin 1000 Startup ini sekarang kita sudah fase workshop, di mana fase workshop ini di bulan Oktober ini sampai tanggal 24. Teman-teman pastikan teman-teman mendaftar paling maksimal sampai tanggal 24. Jadi teman-teman masih bisa mendaftar dan terhitung sebagai peserta aktif supaya mengikuti seleksinya seperti itu. Kalau teman-teman akses lewat dari tanggal 24, it means teman-teman hanya mendapatkan materinya saja, terhitung sebagai peserta seleksi seperti itu. Nah, untuk fase workshop ini teman-teman harus untuk fase workshop ini teman-teman silahkan pelajari seluruh materinya ada di workshop.1000 Startup Digital. Materi-materinya sangat applicable, tadi Pak Bambang sudah sampaikan juga. Terus untuk fase hack sprint kita akan adakan tanggal 30 sampai 1 November, tanggal 30 Oktober sampai 1 November. Kita
akan adakan secara online dan offline atau hybrid kita bilangnya. Pastikan teman-teman mengikuti program kita karena program kita gratis dan punya kesempatan untuk bernetworking ke seluruh Indonesia. Itu aja dari saya, mungkin Kak Jess. Oke, terima kasih Kak Pen untuk materi sosialisasi yang luar biasa. Mungkin saya minta semuanya kita nyalakan kamera kita ngambil foto sama-sama. Oke, untuk Kak Jack. Oke. Minta tolong dibantu. Saya minta semuanya senyum ya, karena ini ada 2 slide. Saya tidak tahu teman-teman ada di slide keberapa. Jadi ditahan senyumnya agak lama. Nanti saya hitung untuk kita foto bareng. Oke? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide berikut. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih Kak Peniel, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di kelas di workshop dan di Hexprint. Ya, sampai jumpa di Hexprint semua teman-teman.